Lihat ke depan. Yang diteliti dari BPJS. Iya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, salam rahayu. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah situs sejarah ini. Jadi ditemukan sebuah sumur di area komplek perumahan, dan saya sedang bersama penemu ya pada saat itu ya, penemu pertama kali yaitu dengan Bapak Agus. Pak. Nah, jadi saya pengen tahu nih Pak, ini sumur Jobong ya Pak ya namanya? Iya. Nah, bagaimana pertama kali sumur ini ditemukan Pak? Ya, pertama kali sumur ini ditemukan awal mulanya itu dari ini apa? Merubah drainase korong-korong itu. Oh, proyek? Ya, yang dulu di zaman Belanda itu dibangun kedalamannya cuma 40 cm, 40 cm. lebarnya 60 cm. 60 cm. Terus Di sisi sebelah timur itu sering banjir. Oh. Nah, kemudian di tahun itu udah berpuluh-puluh tahun Mbak, banjir itu. Maka kecil saya. Kemudian di tahun 2018, Ketua RW Kampung sini itu mengajukan permohonan ke Direktorat Kota untuk didalamkan. Di dalam. Akhirnya terrealisasi tanggal 1 Oktober dilakukan pendalaman dengan menggunakan box culvert, kedalamannya 80 cm. Nah, pada saat penggalian di sini tanggal 31 Oktober hari Rabu pagi pukul 18.21 menit itu namanya Pak Gandhi itu mengerjakan penggalian di sini. Oh. Pak Gandhi ini warga Mojokerto juga. Mojokerto. Terus yang melakukan penggalian di sini kedalaman 70 sampai 80 cm itu menemukan tulang-tulang kerangka manusia di area itu. Tulang-tulang. Ya. Jadi yang ditemukan pertama kali itu adalah Ya. kita langsung sana aja Pak. Ya. Jadi ini ya Pak Agus sumurnya. Iya, ini sumurnya. Jadi pada waktu penggalian memang sudah ditemukan seperti ini Pak. Iya, tulang belum. Ini Belum. masih berupa kayak ininya aja, silidernya yang terbuat dari apa? Tanah liat itu. Dari tanah liat. Nah, ketika Pak Gandhi menggali kedalaman 1 meter itu menemukan patahan bata-bata besar yang bercacat di atasnya sumur ini. Bata-bata Iya. besar merupakan ciri khas bangunan candi Iya. pada saat dulu ya. Lebarannya 8 cm, lebarnya 20 cm. Panjang patahannya itu ada yang 17 cm, ada yang 22 cm, ada yang 25 cm, itu tertata di atasnya sumur ini 1 meter persegi. Kemudian kebetulan saya tuh berdiri di sini bersama Pak Haris dari PT Wibowo. Kemudian saya ini melihat Pak Gandhi itu kok sekrupnya membentuk benda keras itu, suara sekrat. Loh, apa itu Pak Gandhi? Nggak tahu Mas ya, ternyata dilihat fakta itu. Kemudian alat seperti palu bordem besar, terus linggis besar, terus dangkul apa dipinggirin semua sama Pak Gandhi. Kemudian dinaikkanlah bata-bata itu dengan tangan di atas kalian sini dilempar-lempar. Nah, kemudian ternyata di pinggir sumur itu seperti huruf C awalnya yang rata dengan tanah. Oh iya iya. Kemudian sama Pak Gandhi dilingkarin gini, nyambung Nyambung ya. seperti cincin. Oh ya, lingkaran ini akhirnya di dalam ini sekali kita ditemukan kerangka-kerangka tulang hewan dan juga patahan pada kecil dan juga tembikar yang ada di dalam sini. Oh, ada. Juga ada biji-biji kayak mangkok itu, pecahan itu di dalam sini. Nah, kemudian di dalaman 20 cm itu saya hentikan. Stop Pak Gandhi, jangan dihancurkan. Kayaknya ini saya harus laporan ke Ibu Farida, saya takut kesalahan. Oh iya iya. Saya lapor ke Ketua RW Ibu Farida malam itu juga. Kemudian Ibu Farida ke sini, difoto, kemudian dikirim ke Pak Lurah, Bapak Amin. Iya. Nah, malam itu juga Pak Amin ngasih instruksi, Bu Farida tolong dihentikan dulu pekerjaannya, besok pagi kita teliti. Seperti itu. Besok pagi Pak Lurah ke sini, kemudian dilihat, langsung Pak Lurah melaporkan temuan ini ke Dinas Pemerintahan Kota Surabaya. Langsung dari Dinas Pemerintahan Kota Surabaya ke sini pukul 10 pagi itu tanggal 1 November. Oh iya. Melihat penelitian ini baru dilakukan penelitian, dilihat ternyata ini temuan sumur kuno kata sejarawan itu. Iya, ya. Ini juga sumur-sumur seperti ini juga banyak ditemukan di daerah Trawulan dan Mojokerto, Pak. Jadi ini membuktikan bahwa di sini dulunya itu ada peradaban, Pak ya. Iya, betul. Nah, selain tulang dan fragmen-fragmen yang ada di sebelah sana itu, apalagi Pak? Mungkin ada temuan apa berupa pusaka atau apa yang diambil di cagar budaya atau apa gitu, nggak ada? Kalau temuan seperti benda apa ya, kayak tasbih kayak apa itu ada, kayak terbuat dari besi. Tasbih Pak? Iya, kayak
cambuk gitu melingkar. Nggak tahu waktu itu kemana. Saya waktu itu ya ditemukan di area sini. Ditemukan di area ini. Nah Pak, ini yang paling penting, ada kejadian mistis apa ini Pak? Yang pernah Bapak alami? Kejadian mistisnya yaitu ketika pekerja pembuang galian tanah itu memasukkan tanah ke dalam tosa itu, boxnya itu, tosa itu setelah penuh bahwa dibawa pergi di tengah-tengah perjalanan itu ada suara kembalikan aku ke tempat itu. Jadi pernah ada kejadian mistis dulu waktu pas dibawa itu loh, tanah yang mau dibuang ya Pak itu. Ada suara, kembalikan aku ke tempatnya. Akhirnya mereka juga nggak sadar apa. Terus temannya satunya juga gitu bermimpi. Iya. Ada orang yang ada di galian pembuangan itu menggali-gali, seperti mencari sesuatu. Akhirnya ada yang tahu, itu mungkin tulang-tulang ini loh, minta dikembalikan ke tempatnya. Oh, tulang-tulang. Akhirnya tulang-tulang itu dimasukin ke dalam kantong plastik, kemudian dibawa ke sini, terus saya kubur lagi. Pakai kubur lagi sini Pak ya. Secara jadi tuh sumur ini tuh benar-benar di tengah ini ya Pak, area komplek ya Pak ya? Iya, perkampungan. Perkampungan. Ini ada kejadian apa Pak? Warga sekitar ini pernah mengalami kejadian aneh apa setelah ditemukan sumur ini? Kalau kejadian yang aneh sih enggak. Enggak ya? Cuman awalnya itu saya sebelum menemukan ini tuh bermimpi seperti saya itu menimpu orang yang memakai baju putih dengan patah besar. Menimpu orang yang pakai baju putih-putih. Kemudian besok paginya yang di sebelah sana itu penggalian di sebelah barat itu menemukan belut putih. Belut putih Pak? Iya. Ada belut putih. Kemudian saya simpen di rumah. Saya bingung makannya apa takut ini kayak belutnya kayak lemes ini. Lemes ya. Akhirnya saya lepas ke sungai. Oh, di sungai sekitaran sini aja Pak? Di depan itu sungai. Oh, sungai di depan, di Sungai Kalimas yang berada di depan. Nah, oke Pak, jadi ini aku tak lihat ke dalam ya Pak ya, lihat ke bagian. Oh iya, nah selain terkenal dengan mistisnya juga pasti ada mitosnya. Mitosnya sumur ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Betul Pak? Wah, alam ya. Memang alam. Memang yang datang di sini tuh orang banyak. Tujuannya ya satu nggak dia ngambil air, dijadikan untuk acara ruatan. Oh, seperti itu Pak? Iya banyak juga. Terus kemarin juga ada dari paguyuban seperti apa namanya? Komunitas pengobatan kayak apa namanya? Alternatif. Rukiah gitu. Rukiah. Mengambil air ini dari Sidoarjo. Saya juga bingung, kadang banyak orang yang kesini tuh tujuannya anak-anak cuma ngomong Pak, jangan minta ke sumur ya. Oh, iya. Bahkan sampai ada yang anaknya bayi masih di bawah sini Pak ya? Pernah itu. Tuh, sampai ada bayi menangis di bawah sini, tapi akhirnya bolak-balik kan di atas ini karena ada sakit apa gitu. Tapi 3 bulan kemudian saya ketemu orangnya, Mas, makasih ya. Alhamdulillah sembuh. Mereka yang percaya. Biasa aku tak lihat ke dalam ya Pak ya. Teman-teman kita lihat ke dalam. Nanti tanya. Aku aja sih bawa kamera. Tanya sejarahnya. Ini peninggalan di era apa? Belum yang Anda tanyakan. Iya. Terus setelah itu kita review tulang tadi. Iya. Diteliti dari BPJB Tulang. Iya, nanti. Nanti kamera. Di sini aja. Oh, kono. Iya, sama. Mau mandi, ajoknya kalau bibir. Iya, kamu udah rata. Nah, jadi teman-teman terlihat ya, sumur ini tuh bagian bulat melingkar seperti itu, dan ini bibirnya ini sudah mulai rapuh, sepertinya memang karena zaman itu lama, karena juga lama. Ini juga sudah dipugar segede ini. Ini saya. Ya wes munggah. Sumuk. Belut putihnya keluar dari sumur ini. Belut putih keluar. Putih. Ayo coba tungkap lagi. Oh, agak di kono kan ini. Oke. Iki tutup sedek. Oke. Nah, jadi di sebelah sini ya Pak ya, ini yang penemuan pada waktu ditemukan bersama sumur itu ya Pak. Nah, kira-kira Pak, sumur ini tuh era kerajaan apa? Era pada masa sumur kerajaan apa? Setelah dilakukan penelitian pada tanggal 2 November
dari Dinas Pemerintahan Kota melaporkan temuan ini ke BPJB Trawulan, melakukan penelitian secara khusus tentang arkeologi, dan dari hasil penelitian itu bahwa dari BPJB Trawulan itu menyatakan bahwa temuan sumur ini berada di zaman masa era Kerajaan Majapahit. Di zaman era Kerajaan Majapahit. Kemudian nggak berhenti tidak berhenti di situ aja, penelitian itu dilakukan penelitian tulang-tulang manusia. Ya. Ini dilakukan penelitian untuk mencari tahu angka usia kehidupannya di tahun berapa. Ya. Ini yang melakukan penelitian bersumber dari Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Airlangga Kota Surabaya, bekerja sama dengan Laboratorium Radiokarbon Australia National University Canberra. Wah, sampai Ya, internasional dari ya, Pak, hasil ya? penelitian itu diketahui bahwa angka usia tulang-tulang ini, angka usia kehidupannya di tahun 1430 sampai 1608 sampai 1690. Itu era-era masih Kerajaan Majapahit juga, Pak ya? Kecamatan Binjai yang terkenal buat selok. Dan kemudian yang paling unik dan paling aneh ya, Iya. tulang-tulang ini dilakukan tes DNA. Nah, hasilnya, Pak? Dengan warga sini asli. Dia melakukan penelitian dari Laboratorium Human Genetic Airlangga juga, yang mana warga asli di sini itu yang usianya 70 tahun diambil eliurnya. Kebetulan yang diambil itu cuma 2 orang masalah. Diambil eliurnya, kemudian dites DNA dengan tulang-tulangnya, ternyata masih nyambung keturunan. Oh, pasti keturunan, Pak? 96 sampai 97%. Oh, berarti nenek moyangnya sing dulu, nenek moyang Pak Agus berarti. Ya, Nah, salah satu yang diambil itu ayah saya, Erlius ini. oh, Yang di DNA kan. oh iya. Berarti benar-benar memang asli orang Penele atau desa yang terpilih ya, Pak ya. Nah, jadi mungkin sama kita aja ya, Pak ya. Hari ini. Nah, jadi mungkin itu tadi ulasan sejarah tentang Sumur Jobong yang langsung disampaikan oleh Bapak Agus ini ya. Ini selaku yang mengurus Sumur Jobong juga ya, Pak ya. Juru beliau. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak buat waktunya hari ini Pak ya. Nah, teman-teman tetap jaga dan lestarikan sejarahmu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.